Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Hamidi dengan NPM 2023-0202-000033. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah IMK. Tugasnya itu membuat sebuah aplikasi yang disertakan dengan penjelasan, tujuan, fungsi, manfaat, serta pembuatan user flow diagram, sitemap, dan wireframe-nya. Baik, yang pertama memperkenalkan aplikasi yang telah saya buat. Di sini saya membuat aplikasi pencatatan keuangan digital atau saya sebut dengan Money Record. Kemudian di sini ada latar belakang. Sudah faktanya bahwa di era sekarang apapun harus dibayar dengan uang. Belum lagi pengeluaran yang cukup mahal disebabkan inflasi keuangan yang dari waktu ke waktu kian meninggi, sehingga kita perlu mengeluarkan uang cukup banyak untuk membeli barang yang sama. Fun fact-nya, kita sebagai generasi Gen Z juga semakin banyak pengeluaran disebabkan kebutuhan gaya hidup yang melebihi di atas rata-rata dari penghasilan kita. Maka dari itu perlu kiranya kita mengatur keuangan sedemikian rupa agar tidak salah dan bijak dalam menggunakan uang. Lalu apa itu aplikasi Money Record? Di sini dijelaskan aplikasi yang digunakan untuk mencatat pemasukan atau pengeluaran keuangan. Fungsinya adalah membantu pengguna melacak aliran uang mereka sehingga dapat mengelola keuangan dengan lebih baik. Aplikasi ini sering digunakan oleh individu atau usaha kecil untuk mencatat transaksi sehari-hari, membuat anggaran atau membuat tabungan dan mengelola hutang atau piutang. Lalu di dalam aplikasi tersebut ada kategori-kategori menu yang telah saya buat. Yang pertama, pencatatan pengeluaran dan pemasukan. Nah, fitur ini fitur dasar untuk mencatat setiap transaksi keluar dan masuk secara detail. Kategori menu yang kedua ada laporan keuangan. Menyediakan laporan keuangan secara harian, mingguan, bulanan, atau tahunan, sehingga memudahkan untuk melihat cash flow. Terus yang ketiga ada kategori transaksi, di mana di sini dapat mengelompokkan pengeluaran dan pemasukan ke dalam kategori seperti makanan, transportasi, hiburan, investasi, dan lain-lain. Ada grafik dan analisis, itu ada di nomor 4, itu menampilkan grafik atau diagram yang memudahkan pengguna memahami pola pengeluaran dan pemasukan. Lalu kategori menu yang terakhir ada perencanaan keuangan, membantu merencanakan keuangan jangka panjang, misalnya untuk menabung, investasi, atau mencapai tujuan finansial tertentu. Nah, mengapa keuangan itu penting? Pertama, mengetahui kondisi keuangan, mengetahui beberapa banyak uang yang masuk dan keluar dalam keuangan kita. Dan yang kedua, membantu perencanaan keuangan, memudahkan dalam merencanakan anggaran, menetapkan tujuan keuangan, dan memastikan alokasi uang sesuai dengan prioritas. Dan manfaat yang ketiga di sini dapat menghindari hutang. Dengan memantau keuangan bisa lebih mudah menghindari hutang yang tidak perlu atau mengetahui kapan harus melunasi hutang. Dan yang terakhir ada dengan pencatatan keuangan kita dapat merencanakan masa depan, yaitu membantu
dalam merencanakan pensiun atau membeli rumah dan lain-lain. Kemudian di slide selanjutnya ada penjelasan apa saja yang perlu dicatat. Di sini ada pendapatan. Semua sumber pendapatan harus dicatat seperti gaji, bonus, pendapatan sampingan, atau sumber pendapatan lainnya. Yang kedua ada pengeluaran, yaitu dengan catat semua pengeluaran harian, baik itu pengeluaran kecil seperti membeli kopi maupun yang besar seperti tagihan bulanan. Terus yang perlu dicatat selanjutnya ialah aset. Dengan periksa dan catat saldo rekening bank, saldo investasi, serta nilai aset yang dimiliki seperti properti atau kendaraan. Ini penting untuk memahami kekayaan bersih Anda. Terus yang terakhir ada liabilitas. Catat semua tagihan bulanan seperti listrik, air, internet, asuransi, atau cicilan kredit. Pencatatan ini penting untuk memastikan Anda tidak melewatkan pembayaran dan menghindari denda. Di sini juga ada manfaat pencatatan keuangan. Pertama, dapat mengurangi stres. Dengan mengetahui kondisi keuangan membuat Anda lebih tenang. Meningkatkan disiplin, membantu Anda lebih bijak dalam membelanjakan uang. Ada mencapai tujuan finansial, membantu Anda mencapai tujuan seperti membeli rumah atau merencanakan pensiun. Terus ada bisa kontrol keuangan yang lebih baik. Dengan mencatat semua pemasukan dan pengeluaran, Anda dapat memahami dengan jelas kemana uang Anda pergi. Dan terakhir ada mengurangi risiko utang. Dengan mencatat setiap pengeluaran Anda dapat lebih waspada terhadap utang yang tidak terkendali. Nah, di tugas ini ada suruh buat user flow diagram tentang aplikasi yang telah dibuat. Sekarang saya akan menjelaskan terkait user flow diagramnya. User flow sendiri adalah serangkaian tugas atau langkah yang perlu pengguna lalui dari awal hingga akhir untuk dapat menjalankan suatu fungsi atau fitur suatu aplikasi tersebut. Maka dengan adanya user flow akan mempermudah pandangan user dalam menggunakan aplikasi tersebut. Beginilah user flow diagram aplikasi pencatatan keuangan atau money record yang telah saya buat. Dalam membuat user flow perlu diperhatikan simbol-simbolnya terlebih dahulu. Pertama, ada start dengan simbol lingkaran atau oval. Kemudian ada login dengan simbol segi 4, di mana pada saat memasuki aplikasi kita diharuskan untuk login terlebih dahulu. Lalu jika user belum memiliki akun, maka user tidak bisa masuk atau login. Dengan begini, user harus membuat akun kembali untuk dapat mengakses sebaliknya. Jika sudah ada akun, masukkan ID dan password usernya. Maka akan diverifikasi kembali apakah sudah benar ID dan passwordnya. Jika benar, maka akan masuk ke aplikasi. Dan kalau gagal, maka user harus memilih fitur lupa password agar password yang lama bisa di-reset dan bisa login kembali. Nah, setelah itu kemudian setelah masuk, user dapat langsung melihat homepage atau halaman depan. Terdapat beberapa menu, di antaranya menu pencatatan, menu grafik, menu printout data. Aplikasi saya sederhana, flow-nya hanya untuk pencatatan saja. Setelah
semua selesai, maka ada end atau selesai. Dan selanjutnya di sini tugasnya disuruh buat sitemap seperti contoh yang telah saya buat di slide ini. Sitemap umumnya adalah file yang berisi daftar semua halaman penting yang ada dalam sebuah website. Istilahnya adalah pemetaan situs. Fungsi dari sitemap itu sendiri adalah untuk navigasi pengunjung. Untuk contoh kasus yang saya buat ini, sitemapnya bisa dilihat di sini. Pertama ada homepage atau halaman utama. Terus masuk ke akun. Di sini akun memiliki dua langkah. Yang pertama ada login dan daftar. Jika kalian sudah mempunyai akun, maka kalian bisa langsung ke pencatatan keuangan, grafik pencatatan, kategori transaksi, dan di pencatatan keuangan itu sendiri ada pemasukan dan pengeluaran. Dan di kategori transaksi ada pengelompokan kategori dan pengelompokan tanggal. Selanjutnya ada wireframe, aplikasi pencatatan keuangan digital. Wireframe adalah kerangka awal situs yang dikenal sebagai skema halaman atau cetak biru layar. Tujuannya agar user mudah dan memiliki pandangan nantinya di dalam pembuatan aplikasinya. Seperti yang sudah ada di slide ini, kita bisa melihat contoh dari wireframe, aplikasi pencatatan keuangan digital yang telah saya buat. Yang pertama ada login tag. Di sini kita disuruh memasukkan username dan password kita. Terus login. Jika benar, maka kita akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu ada menu pencatatan, kategori transaksi, pencatatan grafik. Nah, jika kalian mengklik salah satunya, maka akan keluar seperti kita bisa melihat pengeluaran dengan tanggal, jam, dan hari, atau pemasukan, tanggal, jam, dan harinya. Atau contoh dari pencarian grafik seperti gambar di sini, ada secara grafik dijelaskan dari tahunan, bulanan, dan harian. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dari aplikasi yang saya buat, yaitu pencatatan digital atau yang saya sebut dengan money record. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.